telah merekayasa dan mengkondisikan, sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat. Upaya yang Bapak lakukan seperti menaikkan HP di atas sedahan di atas pohon ini tujuannya apa, Pak? Awalnya coba-coba. Menurut informasi yang saya dengar bahwa hotspot itu jarak 11 meter. Akhirnya saya coba dengan cara untuk 2 HP. Satunya untuk penangkal sinyal, bisa naikkan di atas pohon kayu. Satunya untuk saya operasi internet. Dengan cara itu maka kami bisa dapat jaringan yang dari Panleleng itu. Oh ya. Makanya terbunuhlah tulisan Telkomsel Bakti. Oke. Jaringan dari desa sebelah itu tower ini Panleleng, itu tower Telkomsel. Semenjak sebelum itu jaringan internetnya bagus, tapi dia harus dipakai ikat jaringan. Itu pakai ikat jaringan 4G. Semenjak aktifnya Bakti, jaringan Telkomsel tersebut itu agak lelet, ada pengaruhnya. Kadang internetnya lelet, kita telepon juga tidak bisa. Jadi banyak sekali sampai sekarang. Sudah berapa bulan, mau hampir 1 tahun jaringan tidak bagus. Nasib serupa Willy Brodus dan Foni dirasakan warga lainnya di Desa Mokelmorit, Kecamatan Kota Komba, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Mereka kesulitan memperoleh jaringan internet di daerahnya, yang berarti sumber penghidupannya juga terancam. Awalnya sebelum adanya tower Telkomsel Bakti, kita sebagai usaha kecil di sini juga berusaha untuk jual pulsa. Kalaupun itu awalnya kita pakai kios, jaringannya tidak tahu datangnya dari mana. Karena setelah terbantu dengan adanya Telkomsel Bakti, kami merasa dirugikan. Alasannya bagi kami sebagai pengguna yang notabene menurut mereka itu adalah membantu untuk akses internet, tapi ternyata kami sepertinya dibodohi dengan adanya towernya. Sekarang kami juga ada bisnis online. Ya, Jaringan kami terhambat gara-gara jaringan yang tidak bagus. Mendorong masyarakat ikut pelatihan-pelatihan itu sehingga kita bisa menggunakan infrastruktur digital yang dibangun ini dengan lebih maksimal, sehingga kita bisa meningkatkan utilisasinya, baik utilisasi backbone, utilisasi akses internet, maupun utilisasi base multiple station yang dibangun oleh Kominfo Bakti maupun yang dibangun oleh sektor operator seluler. Angan-angan masyarakat di pelosok Nusantara bisa menikmati sinyal internet dengan baik tanpa kecuali rasa-rasanya sulit diwujudkan. Proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar demi pemerataan dan percepatan digitalisasi hanya pepesan kosong belaka. Kejaksaan Agung berhasil mengendus bau rasuah dalam proyek strategis nasional ini, bahkan 5 tersangka telah ditetapkan. Tak hanya itu, sudah 2 kali pula Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate diperiksa dalam kasus ini, yakni pada tanggal 14 Februari dan 15 Maret 2023 lalu. Selain Plate, sang adik yakni Gregorius Alex Plate juga turut diperiksa dalam pusaran kasus yang sama. Ada dugaan sejumlah uang mengalir ke keduanya.
Saya telah memberikan keterangan-keterangan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh aparat penegak hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari pagi hingga siang sore hari ini. Keterangan-keterangan yang diberikan adalah keterangan-keterangan yang saya tahu, ya, yang saya pahami, dan yang menurut saya benar sebagai saksi. Tempo yang tergabung dalam klub jurnalis investigasi mencoba menelusuri kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo lebih dalam. Berdasarkan kopi dokumen pemeriksaan, Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, mengaku pernah diminta Menteri Johnny Plate menyetorkan dana operasional sebesar 500 juta rupiah per bulan. Bahkan, pada awal pelaksanaan proyek diduga setoran diberikan per pekan setiap Rabu. Proses transaksi itu dilakukan melalui jalur-jalur tikus dengan melibatkan banyak pemain sebagai penyalur. Salah satu pengantar duit itu diduga ialah sopir Happy Endah Palupi, kepala bagian tata usaha Kominfo yang merangkap sebagai asisten Johnny Plate. Setoran tersebut diduga menjadi salah satu alasan membengkaknya biaya pembangunan menara BTS Bakti. Berdasarkan perhitungan wajar, umumnya biaya pembangunan satu menara BTS membutuhkan dana sekitar 1,8 miliar rupiah. Namun, anggaran membengkak menjadi 2,5 miliar rupiah hingga 3,3 miliar untuk satu menara BTS. Desas-desus ini sampai ke telinga penyidik Kejagung. Kasubdit Penyidikan Jampitsus Haryoko Ari Prabowo tidak membantah maupun mengiyakan soal dugaan aliran uang ke Plate. Kalau dikatakan itu fakta, saya pikir belum bisa disampaikan. Kita lagi dalam itu semua. Tapi apakah kalau ditanya benar nggak itu, kita masih belum bisa membenarkan dan menyalahkan. Kami berupaya melakukan konfirmasi dengan menghubungi nomor telepon pribadi mereka serta mengirim surat berisi permohonan wawancara kepada Plate maupun Happy Palupi. Namun hingga berita ini ditayangkan, kami belum mendapatkan respons apapun. Ini saya tadi barusan telepon Mbak Putri, belum ada kan? Oke, saya Pak Kasong kan? Mohon izin Bapak ya, agak pinggir sebentar Pak Menteri. Wah, ada Pak Menteri. Oh, sekalian ada Pak Bapak. Ya, nggak bisa diwawancara Bapak. Kenapa nggak bisa Pak? Ya, nggak bisa. Ada prosedur. Nanti kita yang kena. Pak Plate, boleh wawancara bentar Pak? Pak Plate. Menyoal pemerataan digitalisasi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebenarnya telah menyiapkan instrumen yakni Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau disebut Bakti. Bakti bertanggung jawab membangun total 7.000 lebih BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya di seluruh wilayah Indonesia yang telah ditetapkan dengan total angka proyek mencapai 28,3 triliun rupiah. Proyek ini dipercayakan kepada 3 konsorsium. Tahapan pelaksanaan proyek tersebut terbagi menjadi 2. Tahap pertama digarap pada 2021 dengan target 4.200 BTS. Sementara 3.704 site BTS di 2022. Konsorsium yang ditunjuk adalah Konsorsium Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan Zhongxing Telecommunication Equipment, Konsorsium Lintas Arta, Huawei dan Surya Energi Indotama, Konsorsium Fiberhome, Telkominfra dan PT Multitrans Data. Namun pelaksanaan proyek tersebut meleset jauh dari rencana. Mulanya proyek ini dirancang pada paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dari Pulau Sumatera hingga Papua untuk tahun pengerjaan 2020-2022.
Sayangnya, hingga September 2022, BTS yang siap beroperasi hanya mencapai 2.406 site atau sekitar 57% dari target proyek tahap pertama. Sebagian pemancar yang beroperasi tersebut juga tidak berfungsi dengan baik. Capaian yang jauh dari target ini selaras dengan reportase tim KJI di lapangan yang mendapati material pembangunan BTS 4G ini mangkrak di berbagai wilayah seperti yang terjadi di Desa Compang Kantar, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Elizabeth, salah satu warga desa, mengeluhkan uangnya yang masih diutang setelah rumah miliknya disewa oleh para pekerja proyek tower. Ia menyebut besi-besi mangkrak ini sudah setahun tak ada kepastian kapan akan dilanjutkan pembangunannya. 2021 punya tahun dulu lah, 2021 kalau tidak salah awal bulan 12 mereka. Terus 1 bulan mereka tidur di sini kan, tidur di sana. bilangnya gimana? Bilangnya perjanjiannya setiap orang, jumlah mereka kan ada 6 orang. Perjanjian setiap hari 150 per orang. Selama 15 hari kan per orang kali 150 kan jumlahnya 13.500.000. Dari hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan belanja tahun anggaran 2021 Kominfo yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ditemukan setumpuk kejanggalan dalam perencanaan hingga pelaksanaan proyek tersebut, mulai dari penentuan lokasi BTS hingga kontrak tender. BPK juga mendapati adanya pemborosan anggaran di proyek pembangunan BTS Bakti ini. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai 1,5 triliun rupiah. Pemborosan anggaran tersebut mencakup dana komponen capital expenditure alias belanja modal dan operasional expenditure alias belanja operasional. Ya, begini, ini masalah perencanaan. Pada saat merencanakan, mereka merencanakan program 7.000 titik ini ya di atas meja gitu, istilah pemeriksa ya. Artinya tidak turun survei ke lapangan bahwa di sini titiknya di sini. Sehingga pada saat pembangunan banyak titik-titik yang mestinya tidak perlu dibangun. Karena redundant dengan punyanya Telkomsel, dengan yang sudah ada gitu, dan medannya nggak bisa lah, nggak layak untuk dibangun. Bahkan di situ ternyata sudah ada. Gitu. Nah, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan minta jumlahnya harus dikurangin. Nah, dengan pengurangan jumlah itu tidak lagi 7.000, mestinya cukup sekian ribu lah dari sejumlah angka yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan Bakti menerima hal itu. Artinya apa? APBN yang disiapkan untuk BTS ini nggak harus 7.000, harus berkurang dari itu. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah mulai melakukan perhitungan sejak awal 2023 terkait kerugian negara akibat permainan duit dalam proyek ini. Langkah tersebut diambil setelah BPKP menerima permintaan dari Jampitsus Kejagung pada akhir 2022. Namun berdasarkan penghitungan sementara, kisaran kerugian negara akibat proyek ini mencapai 1 triliun rupiah lebih. Angka ini rasanya tak mencengangkan bila mendengar kesaksian sumber KJI yang merupakan salah satu subkontraktor yang terlibat dalam proyek BTS 4G ini. Kalau kita lihat terhadap jumlah site yang dikerjakan sama mereka, baik itu paket 1 maupun 2, kita bisa berhitung. Kalaupun itu kita ambil rata-rata, paket 1 itu nilainya sekitar 3,3 M per site, paket 2-nya itu 2,9 per site. Sesuai dengan pembagian nilai LPSE dibagi jumlah site yang dikerjakan. Dari situ, kita mau bilang, apakah harga ini posisinya apa? Mewahkah atau apakah? Nah, menurut saya ini terlalu mewah, karena kalau kita kalkulasi dengan pabrikasi maupun service only, ya diperkirakan paling sampai dengan angka 1,6 atau sampai 1,7 per site. Kalau kita ambil rata-rata, nah, ternyata masih ada bedanya.
Jadi kalau dari sisi harga, jelas jomplang dan wajar kalau PPK atau kejaksaan menduga bahwa ada kerugian negara gitu. Tinggal ditelusuri aja kerugian negara ini fixnya apakah benar sesuai dengan yang dugaan dari BPK atau memang bisa jadi lebih gitu. Saat dikonfirmasi, Legal Manager PT Fiber Home Technologies Indonesia, Ronald Samuel Hunga tidak bersedia berkomentar. Menurut Ronald, perusahaannya tidak bersedia memberikan penjelasan karena kasus dugaan korupsi tersebut masih dalam proses penanganan di Kejaksaan Agung. Hal senada disampaikan Country PR and Editor-in-Chief at Huawei Indonesia, Damar Harsanto. Perusahaan tidak bersedia melayani permintaan konfirmasi karena kasus BTS Bakti ini sudah memasuki ranah hukum di Kejaksaan Agung. Demikian juga disampaikan General Affairs and Finance Manager PT Multitrans Data Triyono Hadi. Triyono lantas meminta Tempo dan KJI untuk meminta keterangan ke pihak Kejaksaan Agungnya saat ini masih melakukan proses penyidikan. Sementara perusahaan lain belum respons surat permintaan konfirmasi yang disampaikan Tempo maupun KJI. Indonesia Corruption Watch menyebut bahwa rasuah di proyek pembangunan BTS Bakti Kementerian Komunikasi ini tak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, namun sekaligus membuat masyarakat menderita. Karena itu, ICW mendesak Kejaksaan Agung untuk lebih serius mengusut kasus dugaan korupsi tersebut.